Setelah syarat-syarat itu ditata dan ditaruh di tempat yang sudah dipilih, tidak lama kemudian benda pusaka berupa keris sudah kita dapatkan. Keris yang diinginkan sudah di tangan. Akhirnya kita putuskan untuk menyelesaikan ritual tersebut. Kita bergerombol meninggalkan lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang misteri warung setan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Kita selama ini hanya tahu warung merupakan tempat untuk ngopi dan makan cemilan saja. Tapi apakah kamu pernah dengar kalau warung itu juga ada di dunia gaib? Cerita ini berawal dari tim penarikan benda gaib, termasuk juga benda pusaka maupun batu akik yang bertuah. Waktu itu kira-kira 2 tahun yang lalu, tim melakukan penarikan benda pusaka berupa keris, dan tempatnya berlokasi di salah satu PTN Surabaya. Waktu itu tim yang terdiri dari 10 orang sudah siap-siap berangkat dan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing beranggotakan 5 orang. Kelompok pertama berangkat pakai mobil, sedangkan kelompok kedua berboncengan dengan sepeda motor. Tepat pukul 11 malam akhirnya sampailah kita di lokasi. Malam mulai larut, dengan hanya diterangi cahaya rembulan temaram yang menyinari tempat itu. Sebelumnya kita sadar waktu memasuki lokasi tersebut, di samping kiri dan kanan tidak ada rumah maupun warung sama sekali. Karena malam semakin larut, kita putuskan untuk memulai ritual. Ada bunga 7 rupa, dupa dan minyak apel jin. Setelah syarat-syarat itu ditata dan ditaruh di tempat yang sudah dipilih, tidak lama kemudian benda pusaka berupa keris sudah kita dapatkan. Keris yang diinginkan sudah di tangan. Akhirnya kita putuskan untuk menyelesaikan ritual tersebut. Kita bergerombol meninggalkan lokasi. Ternyata setelah melangkahkan kaki, tidak jauh dari lokasi, saya dan rekan-rekan melihat secara kasat mata ada sebuah warung. Kondisi warungnya memang seperti warung kopi zaman dulu, cuma memakai penerangan dari lampu teplok. Karena sebelum berangkat kita belum menyempatkan makan, salah satu dari rekan saya nyeletuk, ada warung tuh. Ayo kita makan dulu, katanya. Tapi beda dengan rekan lainnya yang memang sedikit lebih peka, warung setan itu, kata dia. Teman-teman lainnya masih tidak percaya, karena warung tersebut jelas-jelas terlihat oleh mata telanjang. Karena tidak mau ribut, kita putuskan singgah di warung itu. Pada awalnya kita semua heran kenapa warungnya kok gak ada yang nunggu, setelah kita panggil-panggil gak keluar juga pemiliknya. Dan pada saat kita saling pandang, tiba-tiba muncul seorang nenek tua dari balik meja warung dan spontan dia tanya ke kita, "Onok opole?" kata nenek tua itu. Sontak kita semua kaget. Kemudian salah satu teman kita bertanya kepada nenek itu, "Mbah tua, mbah jual nasi gak?" "Nasinya sudah habis le, tinggal mie instan," jawab nenek itu. "Gih, gak apa-apa mbah. Pesan 5 mangkok yo mbah," pesan temanku ke si mbah penjaga warung. Kebetulan yang 5 orang lainnya sudah duluan pulang naik mobil. Waktu itu di warung cuma ada gorengan tahu ukuran besar, dan menurut teman saya yang sudah makan, agak berbau. Akhirnya mie instan pesanan teman-teman sudah selesai. Hanya butuh 5 menit, mie instan tersebut sudah ludes masuk ke perut kami. Tiba-tiba nenek tua tersebut nanya ke kita, "Nak, sampai niki menungso tea?" "Yonggi embah, menungso." "Nek jenengan embah," celetuk salah satu teman sambil bercanda. Nenek tua tersebut sempat diam sejenak. Terus dia berkata, "Embah yo menungso nak." Kita tak sadar kalau di balik pertanyaan si mbah tua tersebut ada maksud untuk menegaskan, kenapa kita manusia bisa menembus dunianya? Kita sempat tanya hal lain juga. Dan ternyata dia berjualan di warung itu bersama anak perempuannya yang masih muda, perawan dan berparas cantik. Menurut mbah tua tersebut, anaknya biasanya menggantikan dia dari pagi sampai sore. Salah satu dari temanku tertarik, maklumlah dia agak setengah playboy. Setelah kita ngobrol ngalor ngidul, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Setelah kita bayar, kita pun pulang sama-sama.
Singkat cerita, temanku yang sok playboy tersebut, keesokan harinya naik taksi pergi sendirian ke lokasi warung tadi malam, dengan maksud ingin berkenalan dengan anak perawannya si mbah pemilik warung. Namun alangkah kagetnya dia, ternyata warung yang dia cari sudah tidak ada. Dia hanya menemukan sebuah bak sampah yang sudah tua, gak terpakai dan ditumbuhi ilalang. Saat itu juga dia informasikan ke teman-teman lainnya lewat telepon. Dan teman-teman juga pada kaget. Akhirnya semuanya sadar, kalau kita semalam singgah di warung setan. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.